Oke, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Bray 86. Oke, di video kali ini saya akan membuat video sesuai pertanyaan teman-teman semua. Oke, Bray. Nah, pertanyaan teman-teman kan begini. Bray, kok bisa channel selanjutnya itu berubah gini? Gimana caranya kita bisa mengetahui seperti apa kok dia bisa berubah seperti itu? Contoh dari hijau ke merah gitu. Nah, dan bagaimana juga kok bisa terjadi tiba-tiba terjadi sideways, itu gimana caranya kita mengetahui, Bray? Nah, jadi saya jawab, sebenarnya menggunakan strategi apapun itu gak ada yang tahu kedepannya itu terjadi apa-apa. Karena eh, semua strategi itu tidak ada yang 100% profit. Andai saja ada Braya, andai saja ada berani. Kalau ada, saldo saya ini jutaan. Sudah miliar ini kalau seandainya ada nih, Bray. Karena kenapa? Ya walaupun satu hari momennya, walaupun satu hari ini momennya ya, gak apa-apa lah. Tapi saya kan kalau dapat momennya, ya langsung bom gitu kan, langsung ngebom, langsung open posisi sebesar-besar mungkin. Ya kan gimana gitu, langsung profit gitu. Gak apa-apa lah satu hari, tapi kan sayangnya nggak ada lah, Bre. Sayang nggak ada ini. Oke, Bre, langsung saja kita caranya nih ya. Disimak baik-baik. Nah, jadi indikator yang bagian bagian atas ini yang warna putih ini itu pembatas bagian atas. Dan untuk bagian indikator bagian bawah ini itu pembatas bagian bawah. Nah, terus indikator yang bagian tengah ini, nah itu bisa kita melihat tren. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya indikatornya itu menyilang, itu artinya candle bakal nyebrang. Nah, contoh ini di sini kan menyilang nih. Nah, ini menyilang, berarti candlenya bakal menyeberang. Nyebrang dan candle selanjutnya juga naik ini. Oke. Nah, jadi gini. Kalau candle merah ini menyentuh indikator warna merah ini, menyentuh baru kita masih boleh open posisi dengan satu candle yang sama. Nah, itu kita boleh open posisi buy. Kalau dia mendekati indikator warna merah ini. Tapi kalau dia bagian-bagian tengah ini, skip aja lah. Nah, sama juga sebaliknya. Kalau misalnya dia mendekati indikator bagian atas ini, terus kita masih bisa open posisi sell dengan satu candle yang sama, itu bagus. Nah, contoh ini ya, kita kasih contoh nih, kita tunggu dulu trennya. Ini kan tren naik nih. Sebenarnya kita rekomendasikan untuk open posisi buy. Karena di sini memang trennya naik, terus di sini ada penyilangan. Nah, oke. Nah, di sini juga kita boleh itu open posisi detik-detik akhir. Itu lebih bagus juga detik-detik akhir. Nah, kalau misalnya detik-detik akhir, di sini kan trennya naik nih. Tapi kalau detik-detik akhir cenderungnya itu kuat turun, itu artinya ada besar kemungkinan dia bakal naik ke depannya. Contoh nih ya, detik-detik akhir saya bakal posisi. Nah, karena dari tadi di sini itu uh, selalu kayak tekanannya tuh selalu ke bawah, jadi saya open posisi buy. Karena di sini itu dia menghabiskan nafasnya di sini. Tadi dia menghabiskan nafasnya di sini. Jadi biasanya dia itu balik arah karena nafas terakhirnya bakal naik. Jadi gitu. Nafas awalnya itu sudah dihabiskan dari tadi ke bawah itu, tekanannya ke bawah terus nggak naik naik. Nah, oke, profit tipis. Oke, profit tipis ya. Oke, profit tipis. Nah, di sini trennya masih naik kelihatannya nih. Masih naik. Indikator bagian bawah melengkung naik, indikator bagian tengah naik, atas naik, semuanya naik. Kita open posisi lagi detik-detik akhir. Nah, dia tadi naik terus nih, turun terus nih. Kita open posisi bu lagi. Sebenarnya telat, tapi nggak apa-apa. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita sudah open posisi 2 kali itu profit di sini, ini kan hijau nih, 2 nih hijau. Nah, terus hijau nih, ini kan trennya naik. Biasanya candle selanjutnya bakal naik juga itu. Kita lihat ya. Biasanya candle selanjutnya bakal naik juga. Coba kita lihat dulu. Kita coba ya, baik, tunggu. Oke, sedikit lagi profit. Oke, profit. Oke, dia naik nih. Oke, kita open posisi buy. Biasanya dia naik. Tapi setelah ini naik, itu teman-teman jangan langsung open posisi lagi. Stop dulu, tahan dulu, karena biasanya dia bakal turun. Lebih parahnya lagi kalau menyentuh garis indikator yang bagian atas ini, dia tuh bakal pasti turun dia. Enggak bakal pasti turun sih ya. Cuman besar kemungkinannya dia turun daripada naik. Hmm. Nah, sesuai saya bilang tadi, kalau indikator ini tuh adalah pembatas. Kalau dia menyilang berarti otomatis di situ sudah fix channel menyeberang. Oke. Oke, naik. Di sini kan kelihatan nih trennya naik nih. Teman-teman cuma cukup lihat trennya sebelumnya. Teman-teman cuma cukup lihat tren sebelumnya naik apa turun nih. Baru terus itu teman-teman juga bisa open posisi di detik-detik akhir. Tekanannya gimana, ke bawah atau
turun. Oke, kalau saya sempat open posisi terus dia menyentuh atau mendekati indikator bagian atas, saya open posisi sell ya, detik-detik akhir. Walaupun nggak detik-detik akhir tapi dia mendekati, saya open sell. Kayaknya mendekati nih. Oke, saya open sell. Karena dia mendekati, saya open sell. Seperti saya bilang tadi, kalau dia mendekati open sell atau menyentuh open sell. Begitupun juga di bawah, kalau dia mendekati kita open buy. Oke, kita lihat hasilnya. Karena nah di sini juga teman-teman lihat, nah tadi candlenya kan naik nih, panjang nih. Padahal aslinya candle sebelumnya itu dia tuh kecil, maksudnya nggak panjang-panjang gitu. Nah, terus dia menghabiskan waktunya, menghabiskan nafasnya itu di detik-detik akhir tadi waktu kita open posisi. Oke, nah kita open di sini kompensasi searah. Kita kompensasi searah. Kenapa saya kompensasi searah, Bray? Karena di sini juga mendekati indikator bagian atas, itu namanya pembatas. Oke. Nah, sepertinya di sini juga menyentuh titik resisten. Oke, sepertinya juga menyentuh titik resisten. Oke. Oke. Waduh, saya lupa kompensasi nih. Waduh, saya lupa. Gak apa-apa lah. Aduh, gak apa-apa lah. Saya lupa, Bray. Oke. Oke, aduh. Masuk nggak nih satunya nih? Oke. Jadi ini teknik kompensasi SARA. Nah, yang tadi kan saya bilang ini pembatas. Nah, kalau dia menyentuh itu kita open posisi sell. Nah, itu pun tadi kita teknik kompensasi SARA. Oke, profit kan? Profit nih. Nah, di sini teman-teman lihat trennya agak panjang nih, agak panjang nih. Oke, jadi kita di sini saya rekomendasikan untuk open posisi sell karena trennya sudah panjang terus menyentuh titik resisten. Nah, ini sudah menyentuh. Oke. Oke, kalau dia menyentuh garis pembatas bagian atas kita open sell. Oke, tunggu. Tunggu. Tunggu perpindahan channel aja. Sepertinya perpindahan channel bakal sell ini. Karena dia menyentuh titik atas nih. Oke, menyentuh titik resisten juga. Oke, kita tunggu. Nah, dia menghabiskan lagi nafasnya di sini. Tapi kurang mantap soalnya bukan satu channel. Oke, kita tunggu dia naik dulu. Kita tunggu naik dulu. Tunggu naik dulu. Aduh, gak mau naik dia. Aduh. Nah, teman-teman kalau kayak gini, jangan open, skip aja kalau seperti ini. Kecuali dia di detik-detik akhir itu gini. Oke. Oke, dia menyentuh. Oke, dia menyentuh, Bray. Oke, dia menyentuh, Bray. Kita open posisi sell. Oke. Ternyata dia menyentuh nih. Nah, di sini saya kenapa rekomendasikan open sell? Walaupun trennya kelihatan naik, iya, tapi naik memang naik. Cuman kan dari tadi naik terus ya kan, kebanyakan naik. Nah, sementara di sini channel tren sebelumnya kan agak-agak pendek nih. Oke, tipis ya. Nah, walaupun tipis tapi tetap profit. Nah, kenapa saya di sini profit? Karena tadi saya menyentuh titik, menyentuh batas bagian atas. Nah, jadi dia profit tipis nih. Oke. Kalau di sini saya tidak rekomendasikan untuk open posisi buy. Kalau teman-teman nggak percaya, kita open posisi buy. Oke, kita open posisi buy. Mungkin teman-teman ada yang berpikir kan, itu dia warna hijau. Iya, memang warna hijau. Oke, memang warna hijau. Tapi kita lihat dulu. Kita lihat hasilnya. Saya open posisi buy. Nah, saya profit atau loss nih ya. Saya profit atau loss. Karena binomo itu pintar dia, pintar binomo ini. Binomo itu kayak seperti kayak di setting-setting gitu. Cuman kan kita nggak tahu juga yang pastinya gimana. Oke, ternyata profit juga. Nah, profit juga nih, bro. Gimana ini? Saya kok open sisinya asal-asalan kok profit juga ya. Nah, mungkin keberuntungan ini. Ini sebuah keberuntungan juga. Gak apa-apa lah, saldo saya naik. Oke, menyentuh titik atas saya open posisi. Teman-teman harus simak-simak baik-baik ya. Oke, dia menyentuh pembatas. Oke, dia menyentuh pembatas. Kita open posisi langsung. Dia menyentuh pembatas. Nah, di sini saya kan rekomendasikan lagi titik atas nih, pembatas nih. Nah, oke. Ini saya berapa kali sudah ini profit nih. Lumayan ada nih. Oke, bro, profit lagi. Nah, profit lagi kan? Tadi itu mau kena titik pembatas nih.
Sebenarnya boleh open posisi buoy, tapi pas perpindahan channel itu buoy, tapi saya tidak rekomendasikan. Lebih baik kita open posisi saja karena membahayakan diri. Nah, kalau dia jauh dari pembatas bagian atas itu gak usah deh, skip aja. Soalnya nih jauh nih, skip aja nih. Ini channel nggak jelas ini. Oke, skip aja. Oke, Bray, mungkin segini aja yang bisa saya jelaskan dulu di video ini. Ditunggu aja di video selanjutnya ya, Bray. Oke, jangan lupa subscribe dan like dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.